Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diganti ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'atah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur pada Allah SWT karena Allah menyampaikan kita usia kita sampai kepada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini hari ke 11. Ya, kalau mau dihitung berdasarkan metodenya Profesor Yaya berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, berarti benar ya 11. Sabtu 8 ditambah 3 hari jadi 11 gitu. Alhamdulillah. Dan hari bulan puasa ini datang kepada kita sudah berkali-kali gitu. Ada yang 30 kali, ada yang 25 kali, ada yang 40 kali, bahkan ada yang 50 kali gitu. Mari kita cek di dalam hati kita masing-masing apakah datangnya bulan puasa ini membuat hati kita bahagia atau biasa saja gitu. Biasa saja kok ada sesuatu yang lain yang kita nanti-nanti gitu. Karena sebetulnya setiap amal itu, bahkan amal soleh itu mengandung dua perspektif ya. Perspektif yang pertama itu terkait dengan ritual, perspektif yang kedua itu terkait dengan spiritual atau terkait dengan syariat dan terkait dengan hakikat. Nah, jangan-jangan kalau di dalam hati kita ini biasa saja, ketika bertemu dengan Ramadan, maka kita sudah terjebak kepada aktivitas ritual gitu ya. Jadi kita melupakan sisi spiritualnya gitu, lepas berarti sisi spiritualnya itu lepas. Bedanya apa itu ritual sama spiritual? Contohnya misalnya gini, pendidik gitu ya. Pendidik itu ritualnya itu mengajar di kelas gitu ya. Tapi sebetulnya spiritnya itu adalah mentransformasi value, mentransformasi nilai kepada peserta didik gitu. Nah, itu sebetulnya bedanya di situ. Atau misalnya dokter gitu ya. Dokter ritualnya itu memeriksa pasien, menganalisa, kemudian memberikan obat. Itu ritualnya begitu dokter itu. Tetapi spiritualnya itu dokter itu sebenarnya mentransformasi semangat untuk sehat gitu, supaya pasiennya itu punya semangat untuk sehat. Demikian juga puasa Bapak Ibu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah mengingatkan kepada kita. Di dalam hadis Ahmad tadi disampaikan berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali ju'u atau kecuali uh, lapar dan haus saja gitu. Karena dia sudah terjebak pada rutinitas, pada kegiatan ritual gitu. Jadi bagaimana supaya puasa ini bisa bernilai, maka kita harus memberikan nilai, memberikan value kepada puasa kita ini supaya bernilai gitu ya. Tidak biasa-biasa saja. Program DKM gitu ya, program DKM di mana-mana, ceramah-ceramah, kultum-kultum itu adalah untuk memberikan nilai, memberikan bobot supaya puasa kita itu ada nilainya gitu, tidak hanya sekedar ju'u atau gitu. Jadi puasa itu harus diberikan value supaya eh, dia tidak biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa setiap tahun ketika bertemu dengan kita. Bapak Ibu, eh, salah satu hikmah kenapa kita itu harus merasa datangnya Ramadan kepada kita itu luar biasa adalah sesungguhnya ketika kita bisa menikmati Ramadan pada tahun ini adalah Allah itu sedang melihat kita dan mencintai kita luar biasa. Sehingga Allah menyampaikan usia kita di Ramadan ini. Betapa banyak orang-orang yang hari ini hidup tetapi dia tidak puasa karena dia tidak muslim. Berapa banyak orang muslim yang hari ini nggak bisa puasa karena sudah meninggal kemarin gitu. Nah kita gitu ya. Kita itu sudahlah dikasih muslim, takdirkan muslim oleh Allah dan disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan gitu. Nah ini jangan kita sia-siakan gitu ya. Journey-nya gimana sih sebetulnya Allah itu mencintai kita gitu. Dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu kalau kita mendengarkan kuliah-kuliah subuh atau ceramah-ceramah dari Ustadz gitu ya, membaca kitab dan lain sebagainya.
dulu ketika kita belum dijadikan sebagai sosok manusia ini, ada ruh yang dikumpulkan dari sulbinya Nabi Adam itu oleh Allah. Ruh itu ditanya oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum, gitu ya. Kata ruh itu apa? Semua itu ruh itu menjawab qalu bala syahidna. Kata ruh itu begitu, termasuk ruh kita, tapi kita nggak ingat. Termasuk ruh kita itu ngomong gitu tuh. Qalu bala, iya benar sekali bahwa kamu itu, engkau adalah ya Allah adalah Rabbku. Gitu. Nah ketika itu sebenarnya kita itu sudah melakukan syahadat rububiyah, mengakui bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang berkuasa atas diri kita, atas diri ruh itu ya. Jadi berkuasa untuk menjadikan apapun, berkuasa untuk mematikan, berkuasa untuk menghidupkan dan lain sebagainya. Semua ruh kita itu mengatakan begitu waktu itu. Tapi sayangnya kan kita itu nggak ada kewajiban syariah karena kita belum ada basariah. Ruh itu tidak berjenis kelamin, tidak ada ininya, tidak ada apa namanya, belum ada Islam dan ghairu Islam, belum ada karena ruh itu tuh netral gitu ya. Bisanya dia ya mengakui aja qalu bala syahidna alastu bi rob bikum gitu ya. Maka inilah yang disebut dengan syahadat rububiyah. Nah, ketika ruh itu diturunkan ngantri satu-satu ke dunia, itu dipasangkan dengan basyariah yang asalnya dari tanah, kalau ruh dari langit, maka terbentuklah itu pertemuan ruh dan basyariah itu menjadi insan atau anas atau manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku telah menciptakan manusia itu dengan sempurnaan. Ya. Kata Allah itu begitu. Nah, ketika itulah menjadi wujud manusia. Nah, ketika kita diturunkan menjadi manusia, itu Allah itu sangat mencintai kita, Bapak Ibu. Meskipun kita tidak belum melakukan syahadat ilahiyah, belum menyembah Allah, belum mengakui bahwa Allah itu sesembahan, belum mengakui bahwa Allah itu yang paling dicintai dan harus ditaabudi. Belum. Itu Allah itu sudah sangat mencintai kita. Allah selalu memberikan panggilan kepada dia dengan ya ayuhan nas. Ya, kalau di dalam Al-Quran misalnya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladina khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, kan ini dia sudah jadi manusia ya. Roh sudah ketemu dengan basar jadi manusia, dipanggil manusia. Coba kamu itu beribadahlah kepada sesuatu yang menciptakan kamu. Kan tadi dia waktu zaman di alam roh kan sudah mengakui ya ada yang menciptakan rububiyah jadi. Udah nggak usah bersyahadat dulu. Kamu ini aja apa namanya? Menyembahlah yang sesuatu yang menciptakan kamu. Gitu. Seperti halnya orang-orang zaman dahulu sebelum kamu juga begitu mencari-cari Tuhan. Gitu. Nah kemudian manusia ini ada yang melanjutkan dengan syahadat ilahiyah Bapak Ibu, melakukan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tidak, ada juga yang tidak. Gitu. Yang bersyahadat maka dihukumi menjadi Islam, Muslim, dia terikat tidak menjadi manusia bebas lagi karena semua hidupnya diatur oleh Islam. Yang tidak bersyahadat bebas ya, mau melakukan apapun terserah gitu. Kemaksiatan, kebaikan terserah. Tapi kalau dia melakukan kebaikan maka dia belum melakukan amal soleh. Karena ingkar kepada Allah, mensekutukan Allah itu adalah bentuk kemaksiatan terbesar. Meskipun dia melakukan kebaikan, melakukan charity, baik kepada tetangga, kepada orang-orang sekelilingnya, itu masih dianggap kecil amalnya, belum amal soleh, karena dia belum menyembah sesuatu, yaitu Allah SWT. Ketika kita menjadi orang Islam, Allah semakin mencintai kita. Maka Allah pun memanggil kita dengan ungkapan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalnya di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah semakin mencintai kita Bapak Ibu semuanya. Semakin mencintai kita, Allah tidak mau kita itu masuk neraka. Tadi Allah menyampaikan di surat Asy-Syams, manusia, sebetulnya di dalam dirimu itu ada dua potensi. Kamu bisa menjadi fujur, bisa menjadi maksiat kepadaku, tapi kamu juga bisa ikut nurut kepadaku, takwa. Kamu bisa fujur, bisa takwa. Terserah kamu mau milih yang mana. Karena manusia ini diberi pilihan. Luar biasa ini manusia ini. Manusia ini diberi pilihan. Kata Umar itu gini, nahnu hiyarun min hiyar itu ya. Kata Umar itu ya. Jadi kita itu
adalah dari yang terpilih, dari yang terpilih, dari yang terpilih, sampai 3 kali gitu. Masuknya Umar itu tadi, kayak itu tadi. Ketika kita diturunkan ke bumi itu kita itu nggak jadi jin, nggak jadi binatang, nggak jadi apa tumbuhan gitu. Itu jadi manusia itu khiarun gitu, pilihan itu. Dipilih oleh Allah gitu ya. Makanya Allah mencintai kita sebagai manusia. Nah, khiarun yang kedua, di antara sekian miliar manusia itu, kita itu dipilih Allah menjadi orang yang muslim gitu. Nggak menjadi yang ghairu muslim gitu. Nah, ini juga pilihan gitu. Makanya ketika kita dipilih oleh Allah dan dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ini sebetulnya luar biasa, panggilan yang luar biasa. Kutiba, sudah ditulis gitu. Sudah diwajibkan kepada kamu itu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, supaya kamu menjadi insan yang muttaqin gitu. Jadi Allah itu nggak mau kalau fujur kita itu lebih besar. Jadi Allah itu maunya itu takwa kita lebih besar. Caranya gimana? Caranya diberi kolam untuk latihan kita itu. Seperti halnya kolam untuk ikan untuk latihan berenang, atau pohon untuk monyet untuk latihan memanjat, atau udara bebas untuk burung untuk latihan terbang gitu. Kita dikasih latihan supaya puasa kita itu bernilai, mempunyai spirit gitu ya. Tidak biasa-biasa saja, yaitu bulan Ramadan gitu. Semua insentif dikeluarkan oleh Allah. Dikasih dikasih stick dan carrot gitu ya kalau di Indonesia. Sticknya itu pahalanya itu luar biasa, dilipat gandakan. Apa carrotnya ya. Jadi dia kalau kuda itu dikasih makanan di depan, dia akan lari kencang karena ngejar makanannya itu carrot ya. Nah, tapi dia juga sebetulnya ada ancamannya. Kalau di ininya besar, pahalanya besar, ya orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, orang muslim, yaitu dosanya juga berlipat-lipat besarnya. Sama saja, itu di stick, itu di apa, dipukul gitu ya. Ya itulah Bapak Ibu, jadi sebetulnya puasa ini datang kepada kita tidak begitu saja, tidak, bukan tanpa makna. Ini maknanya besar sekali. Maknanya adalah Allah sedang mencintai kita pada saat ini, dan Allah ingin supaya kita menggunakan Ramadan ini dengan maksimal. Memaknai Ramadan ini tidak hanya sekedar ritual, tapi juga ada spiritnya yang dibangun sehingga kita selalu menanti-nanti datangnya Ramadan. Dan bahkan ketika Ramadan lewat, kita itu berdoa supaya amal kita itu diterima oleh Allah itu lama. Para sahabat itu ada di dalam riwayat itu berdoanya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa anhu itu 6 bulan. Was-was di dalam hatinya, jangan-jangan itu Ramadan saya itu sia-sia ini, nggak ada artinya. Allahumma innaka afun, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka ampunilah aku ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Sesungguhnya aku hanya meminta ridho dan jannahmu ya Allah. Nah, itu tuh berdoa itu takobal minna, Rabbana takobal minna itu sampai 6 bulan itu. 6 bulannya mereka mempersiapkan Ramadan tahun depannya lagi gitu. Saking istimewanya bulan Ramadan. Saking pahamnya sahabat itu terkait dengan cintanya Rasul, cintanya Allah kepada kita gitu. Sehingga para sahabat itu berusaha memaksimalkan Ramadan, berusaha membuat Allah tersenyum dengan amal solehnya di bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Di akhir seperti biasa, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak bisa menikmati Ramadan seperti kita. Meskipun sudah gencatan senjata, tapi kondisinya jauh lebih uh, memprihatinkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afu. Allahumma inna izal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam. Allahumma ansur infana muslimina mujahidina di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina di Palestina. Allahumma sabit imanahum wa anjilis sakinana fi qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril Yahuda wa Israel. Allahumma damiril Yahuda wa Israel. Wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina da'ana wa da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.